CGB Angkatan 7 kelas 215B, dan yang saya hormati rekan-rekan CGB Angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung serta para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita berbentuk puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat karunia dan nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGB Angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Yang kedua, salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memimpin umat Islam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala SD Negeri 2 Wajak Lor beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan izin dan meluangkan waktu dan tempat untuk kegiatan hari ini. Serta yang selalu kami harapkan adalah dukungan dan support Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengajar Praktek yang sangat berarti bagi kami calon guru penggerak. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan pengajar praktik, yang keempat sambutan Kepala SD Negeri 2 Wajak Lor sekaligus pembukaan acara secara resmi. Yang kelima, doa. Acara keenam yaitu acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapatkan nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Mungkin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara ketiga, yaitu sambutan dari pengajar praktek kepada Ibu Liliarti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widiawati SPG selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Wajaran, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf PU dari SD Negeri 2 Wajaran, yang kami hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dan seluruh peserta destinasi budaya positif di sekolah modul 1.4 yang sangat luar biasa. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari yang sekar dan bahagia ini penuh semangat kita dapat melaksanakan kegiatan destinasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apa. Sebagai umat muslim, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wajaran, izinkan saya selaku pengajar praktek yang mendampingi Bapak Ibu Guru calon penggerak untuk mengucapkan salam Assalamualaikum kula nuwun di SDN Negeri 2 Wajaran dalam rangka merepotkan penjenengan semua. Ini adalah kegiatan yang harus kami lalui dalam rangka menyelesaikan modul 1. Insya Allah setelah ini nanti kami lanjut ke modul 2 dan modul 3. Kemungkinan besar juga akan merepotkan penjenengan lagi. Saya matur sekalian, mohon maaf kemarin untuk izin tempat dan lain sebagainya kami mendadak, dikarenakan sebenarnya rencana ini sudah kami susun Ibu, tapi karena satu dan lain hal kebetulan sekolah SD 1 Boyolali yang menjadi awal dari tempat tujuan kami melaksanakan destinasi berbarengan dengan kegiatan KRD yang dilaksanakan UPSD Kecamatan Boyolali itu. Jadi alhamdulillah kedisiplinan penjenengan dan teman-teman, kesiapan penjenengan dan teman-teman yang luar biasa di SDN 2 Gedang Sewu, mudah-mudahan dicapai. Mohon maaf, Gedang SD 2 Wajaran, ya Allah, mudah-mudahan dicapai sebagai amal ibadah penjenengan sehingga menjadi pahala penjenengan yang terus-menerus sampai nanti. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan salam dari Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Faisal Bahar yang dari Madura, dengan ucapan Assalamualaikum, terima kasih atas kesediaan penjenengan Bu Widiawati bersama rekan-rekan untuk memfasilitasi kami. Terima kasih.
Saya kira cukup dari saya. Mohon maaf sekali lagi, kegiatan kami akan berlangsung dari hari ini sampai 2 hari ke depan, yaitu tanggal 26 sampai 28 Januari 2023. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pengajar praktik. Terima kasih kepada Ibu atas sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Wajah kepada Ibu Widyawati MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini di SDM 2 Wajah Long dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kaum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Fasilitator kelas 215 CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, Bapak Faisal Bahar. Yang kami hormati Ibu pengajar praktek Ibu Lili Inanti SPD. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dan seluruh peserta diskriminasi budaya positif sekolah yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada panjenengan semua di sekolah kami di SDN 2 Wajalong dengan fasilitas yang sangat terbatas, di ruangan juga yang sangat terbatas. Kami berharap panjenengan bisa melaksanakan tugas diseminasi budaya positif di sekolah ini dari awal nanti sampai dengan akhir dengan lancar, tuntas dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang kami bangga. Sejak awal saya utamanya bangga kepada panjenengan semua, di bawah bimbingan dan motivasi dari Pak Adim tentunya, dan juga Bu Lili ya, yang mampu untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Dan harapan kami besar kepada panjenengan semua melalui kegiatan CGP ini, mudah-mudahan selaku pendidik, pemimpin pembelajaran di kelas dapat mendorong terciptanya optimalisasi pengembangan potensi peserta didik dalam segala kemampuan, baik itu di bidang akademiknya, pengembangan pada kreativitas anak-anak, juga kepada pengembangan pada bakat anak-anak. Dari melalui kegiatan ini kami berharap sangat besar kepada panjenengan semua, kepada anak-anak nanti dapat diimplementasikan hasilnya nanti kepada anak-anak didik,
dan juga kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing maupun di wilayah di UPASP Kecamatan Boyolali. Jadi panjenengan saya melihatnya adalah Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa di pilihan. Saya menganggapnya pilihan dan kami berharap besar kepada panjenengan semua untuk kemajuan dunia pendidikan di sekolah kita ini, sekolah masing-masing. Mungkin dari saya itu kami doakan mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah hari ini kita nyatakan dibuka dan dimulai. Dari saya itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang memberikan NPD yang telah memberi sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, bismillah sudah acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung Jawa Timur pada tanggal 26 sampai 28 Januari 2023. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mahfud juga kepada Bapak Mahfud kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memimpin doa dalam Islam. Ini doa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Kami diundang وسلم على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يمحي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين يسر لنا اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا وحصل مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih mengabulkan doa kita. Sembari mempersiapkan acara diseminasi hari ini, mari kita istirahat sejenak. Hadirin yang berbahagia, kami persilahkan menikmati kudapan yang ada. Baik Bapak Ibu, kita mulai sesi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Coba kalau saya selamat pagi, pagi, yes gitu ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Yes. pagi, yes. So, kita lagi, oke? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, yes. Nah, luar biasa. Sudah sarapan hari ini? Belum. Oke Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Sekali lagi saya ucapkan pada hari kedua ya gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar bersama, ada berbagi bersama Bapak Adil kemarin, kemudian Ibu Nanda. Oke, untuk hari kedua ini kita akan dibersamai oleh salah satu yang sudah ada di depan kita semuanya, di samping saya nih, di depan Bapak Ibu, dan di samping saya gitu, Ibu Tita. Nanti akan berkenalan sendiri. Ibu Tita ini dari mana, kemudian saksinya seperti apa, nanti akan berkenalan sendiri. Ibu Tita akan membawakan materi tentang keyakinan kelas. Jadi ini sesi berbagi, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat mungkin nanti yang dibagikan oleh Ibu Tita. Langsung saja, silakan Ibu Tita, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih Pak Mahfud atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat. Alhamdulillah. Untuk lebih semangat lagi, pagi ini saya akan memberikan ekstrim terlebih dahulu supaya tambah semangat lagi pagi yang ini. Boleh berdiri sebentar. Nanti ikuti gerakan saya ya. Jadi lagunya seperti ini. Yang pertama, tangan samping kanan digoyang-goyangkan, tangan samping kiri digoyang-goyangkan, tangannya ke depan digoyang-goyangkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Asik, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi seperti ini. Tangan di kepala digoyang-goyangkan, tangannya di pundak digoyang-goyangkan, tangannya ke depan digoyang-goyangkan, tangannya di pinggang, pinggul digoyang. Asik, gitu ya. Nah, kita mulai saja hitungan ketiga. Siap Bapak Ibu sambil bernyanyi boleh mengikuti. Ya, 1, 2, 3. Tangan samping kanan digoyang-goyangkan, tangan samping kiri digoyang-goyangkan, tangannya ke depan digoyang-goyangkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Asik. Ya, buat sekali lagi. Tangan di kepala digoyang-goyangkan, tangannya di pundak digoyang-goyangkan, tangannya ke depan digoyang-goyangkan, tangannya di pinggang, pinggul digoyang. Asik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tita Prasetyowati, CJP Angkatan 7 dari Kabupaten Tulung Agung dari SDN 1 Karangwaru. Sebelumnya, saya akan menerangkan tentang budaya positif yang sudah dijelaskan kemarin pada sesi hari pertama oleh Bapak Adin dan juga Ibu Nanda. Kemudian nanti saya akan melanjutkan budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu termasuk ke dalam budaya positif yang ke-6, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Kemudian
Untuk disiplin positif nanti akan diterangkan oleh rekan saya yaitu Ibu Siti Asrofa. Yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah budaya positif tentang keyakinan kelas, yang satu topik yang saya ambil yaitu adalah percaya diri, menunjukkan rasa percaya diri kepada anak didik usia dini atau untuk anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 khususnya seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya suatu lingkungan yang positif. Jadi apabila kita itu melakukan sesuatu yang positif setiap hari, anak-anak itu pasti akan mencontohnya juga. Jadi ibarat kata kalau orang Jawa bilang guru adalah di buku dan hidup, ya. Jadi setiap hari itu kita harus membuat suasana yang positif, menciptakan suasana yang positif. Untuk terbentuk budaya yang positif, kita perlu membuat keyakinan-keyakinan yang bisa dipahami dan juga disepakati oleh anak didik kita. Setuju bahkan misalkan kita itu setiap hari selalu melakukan sesuatu yang positif agar bisa dicontoh oleh anak didik kita. Jadi dari situ Bapak Ibu kita nanti akan belajar, ya, mulai dari diri sendiri dulu. Kemudian nanti kita akan memberikan contoh kepada anak didik kita supaya anak didik kita juga bisa melakukan suatu hal yang positif ke depannya. Untuk yang kedua yaitu perilaku warga tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari dengan positif itu akan membentuk suatu budaya positif. Mungkin bisa dimulai dari diri sendiri dulu, kemudian akan disebarkan di kelas kita masing-masing. Kemudian setelah itu apabila kelas kita sudah bagus, nanti pastinya juga Bapak Ibu guru lain itu juga melihatnya, wah kok kelas itu bagus sekali ya, berarti kita harus mencontoh seperti kelas satu tersebut, seperti itu misalkan. Akhirnya budaya positif itu juga akan menjalar ke kelas-kelas yang lain, Bapak. Nah, maka dari itu untuk terbentuknya budaya positif pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga kelas dan juga warga sekolah. Tapi yang paling utama adalah warga kelas kita terlebih dahulu. Baik, dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan dan visi sebuah sekolah itu harus ada. Untuk apa? Untuk menentukan arah ke depannya. Sekolah itu mau tetap di situ saja atau dikembangkan lebih baik lagi. Tentunya Bapak Ibu semua Bapak Ibu guru di sini itu pasti berharapnya sekolah kita itu semakin baik lagi. Terus membanggakan, betul atau salah? Nah, maka dari itu kita selalu memberikan keyakinan-keyakinan kepada anak didik kita untuk dilakukan setiap hari. Dari keyakinan-keyakinan tersebut akan muncul nilai kebajikan serta visi sekolah yang kemudian akan diturunkan ke kelas-kelas dan juga sekolah. Mengapa keyakinan kelas itu disebut keyakinan dan juga bukan peraturan sekolah? Ada yang tahu Bapak Ibu kira-kira kenapa kok ada keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah? Mengapa ada keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah? Tidak tahu kira-kira? Kalau menurut saya bedanya peraturan dan keyakinan, kalau keyakinan kelas itu dari hati gitu, kita itu lebih yakin. Tapi kalau peraturan kan tidak bisa dari hati, lebih dalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadia, jawabannya betul sekali. Kenapa kita itu harus menumbuhkan keyakinan kepada anak didik kita dan bukannya peraturan?
Namun saat ini yang kita kenali adalah keyakinan sekolah. Apa itu perbedaannya? Peraturan sekolah itu biasanya suatu peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah atau bapak ibu dan juga kepala sekolah tanpa menyertakan anak didik kita. Ya, jadi anak didik kita itu hanya mengikuti aturan yang sudah ada di sekolah kita tanpa menyetujui mereka itu menginginkan hal seperti itu atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peraturan sekolah itu biasanya ada sanksi atau hukuman apabila melanggarnya. Nah, untuk sekarang itu Bapak Ibu, hukuman itu bukan tidak boleh, tetapi lebih dialihkan lagi, ya. Yang namanya pendidikan institusi itu melalui mediasi, melalui bermusyawarah seperti itu. Jadi tidak boleh sekarang itu kalau anaknya terlambat lalu dihukum karena sudah terlambat berarti terus dihukum, akhirnya menumbuhkan efek jerak. Anaknya jadi takut gitu. Nah, kalau sekarang itu kenapa kita pakai keyakinan kelas itu supaya anak tidak merasa takut, tetapi anak juga tidak melanggar aturan yang sudah disepakati atau aturan yang ada di sekolah kita seperti itu. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau memotivasi secara intrinsik yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Adin. Seseorang itu akan lebih tergerak dan lebih semangat lagi untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikutinya. Oke, kalau misalkan hanya mengikutinya itu pasti wah, kok tidak mengikuti pasti akan dihukum, pasti akan mendapatkan sanksi seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu tidak, keyakinan itu sudah tumbuh dari diri kita sendiri. Oke, sudah tumbuh dari diri kita sendiri. Apabila kita melanggar pasti akan ada rasa yang nggak enak, gitu. Nah, akhirnya besok tidak akan melanggar lagi seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini dimulai dari warga kelas sendiri. Oke. Ada prosedur untuk pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi lebih peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Ya, karena anak-anak sendiri, anak-anak didik kita sendiri yang membuatnya. Jadi kita itu menciptakan suasana yang positif itu dengan cara yang seperti ini. Misalkan kalau tidak mau terlambat, berarti besok datangnya harus lebih pagi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan yang umum tapi bersifat positif. Ya, jadi yang sudah saya sampaikan tadi, setiap hari kita itu harus memberikan suasana yang positif dan juga nilai-nilai positif agar anak didik kita itu selalu mendapatkan sesuatu yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak seperti aturan sekolah misalkan ada 30, Bapak Ibu, tidak terlambat, tidak lupa mengerjakan PR dan lain sebagainya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu hanya sedikit saja, namun dipahami dan dilakukan oleh anak didik kita itu dengan ikhlas, dengan dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas itu sebaliknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bukan kita mengambil dari sekolah lain, wah sekolah itu favorit, mereka masuknya harus jam 6, tidak Bapak Ibu. Jadi kita melihat masalah yang ada di lingkungan kelas kita atau lingkungan sekolah kita terlebih dahulu, seperti itu. Yang kelima yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati, kita setujui mulai dari diri sendiri dan juga kelas. Yang paling pertama itu. Kemudian apabila kelasnya sudah
kelas-kelas yang lain dan akan menjadi keyakinan sekolah kita. Nah, prosedurnya adalah yang pertama-tama kita akan membentuk suatu kelompok belajar. Ya, jadi tidak boleh misalkan kalau menurut saya hanya sedikit, kalau misalnya sendiri-sendiri tidak usah kelompokan boleh, karena bebas. Keyakinan kelas itu adalah permasalahan yang ada di yang ada di kelas kita itu apa, terus bagaimana kita mengatasinya. Maka dari itu kita buat keyakinan kelas tersebut. Jadi tidak harus bentuk kelompok, ya. Nah, yang pertama yaitu persilahkan murid-murid di kelas untuk bermusyawarah tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, jadi tidak hanya misalkan keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Misalkan ada anak yang tidak setuju, berarti itu bukan keyakinan kelas yang disepakati. Oke. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama oleh warga kelas, baik itu murid ataupun gurunya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid yang ditulis di suatu kertas atau kertas poster seperti itu, kertas besar, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil pendapat yang dimusyawarahkan. Jadi setiap kelompok nanti akan memberikan beberapa keyakinan-keyakinan yang akan ditempelkan di depan kelas, kemudian disepakati bersama. Nah, yang ketiga yaitu penyusunan keyakinan kelas ini tidak boleh memakai kata negatif, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak boleh memakai kata jangan atau tidak boleh memakai kata tidak, seperti itu. Kalau waktu dulu kan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu. Atau jangan terlambat datang ke sekolah. Kalau sekarang kalau memakai keyakinan kelas itu tidak boleh, ya Bapak Ibu, karena itu adalah kalimat negatif. Betul. Nah, kalimat negatif itu nanti tidak dipakai. Lalu bagaimana bentuknya? Jadi bentuknya misalkan awalnya jangan membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, besok kalau kita membuat suatu keyakinan kelas harus kita ingat, kita tidak boleh memasukkan kata-kata negatif di dalamnya. Ya, harus selalu positif. Supaya apa? Ya, supaya setiap hari itu kita itu menjadi teladan yang baik, teladan yang positif, seperti itu, ya. Kemudian yang kelima yaitu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Maksudnya tinjau ulang adalah seperti ini. Keyakinan kelas itu sudah kita buat, okay. Kemudian apakah keyakinan kelas itu dapat merubah kelas itu menjadi lebih baik, ataukah kelas itu menjadi lebih buruk? Kalau misalkan perubahan penambahan keyakinan kelas ini menjadi lebih baik, berarti keyakinan kelas yang sudah kita buat itu sudah betul atau sudah baik untuk digunakan seterusnya. Tetapi kalau masih belum, berarti nanti Bapak Ibu guru dan kembali lagi kepada anak-anak, semuanya harus bermusyawarah untuk membuat keyakinan kelas lagi, keyakinan kelas yang lebih cocok untuk permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu. Yang keenam yaitu semua siswa menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Jadi tidak ada yang misalkan terlambat, Bu, saya terlambat loh, ayo lupa dengan keyakinan kelasnya, seperti itu. Terus oh iya, karena anaknya sudah menyepakati atau anaknya sudah menandatangani persetujuan yang disepakati bersama. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas yang bisa dilihat oleh anak, sehingga setiap hari anak itu selalu ingat. Anak itu selalu ingat, oh keyakinan kelas saya ini loh, berarti saya harus melakukan hal positif ini, seperti itu. Jadi tidak misalkan anak-anak nanti kalau lupa itu bisa
melihat lagi keyakinan yang ada di dinding sekolah yang bisa dibaca oleh anak didik kita. Nah, ini apabila keyakinan kelas dilanggar itu mendapatkan sanksi atau tidak dari Bapak Ibu? Ada yang tahu? Misalkan kalau peraturan dilanggar itu pasti akan mendapatkan hukuman. Tetapi saya ingin tanya, Bapak Ibu, kalau pelanggaran keyakinan kelas itu mendapatkan sanksi atau tidak? Tidak. Ya, terima kasih Bu Ayu jawabannya. Adakah yang lain selain Bu Ayu jawabannya? Kalau keyakinan kelas itu misalkan dilanggar nanti akan mendapatkan hukuman atau tidak? Sama dengan Bu Ayu tidak? Konsekuensi. Ya, Konsekuensi kayaknya. oh ya, terima kasih Bu Siti. Ya, betul sekali konsekuensinya ya. Jadi seperti ini. Jawaban Bu Ayu itu juga sudah betul. Jawaban Bu Siti itu lebih betul lagi ya. Jadi ketika ada peraturan itu mendapatkan hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih apa ya namanya? Nanti mendapatkan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Bisa baik melalui restitusi atau mungkin hanya apa? Musyawarah sebentar dengan atau teguran musyawarah pembicaraan yang dengan anak didik kita. Kenapa kok bisa lupa dengan keyakinan kelas seperti itu? Nah, tetapi Bapak Ibu di sini ada pemahaman konsekuensi itu adalah setiap tindakan atau perbuatan itu pasti ada konsekuensinya, baik itu yang baik ataupun yang kurang baik. Jadi misalkan kalau kita melakukan sesuatu yang baik, pasti juga akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tetapi apabila kita melakukan sesuatu yang tidak baik, terlambat, pasti juga akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu kita menumbuhkan kesadaran diri anak supaya selalu melakukan sesuatu yang baik sekali lagi. Nah, kemudian selanjutnya, apakah manfaat keyakinan kelas itu untuk anak didik kita dan juga untuk guru? Apakah manfaat itu juga berdampak kepada gurunya, Bapak Ibu? Iya, pasti, betul. Tidak hanya anak didik kita yang merasakan manfaatnya, tetapi guru pun juga mendapatkan manfaatnya, yaitu membangun hubungan kerjasama antara murid dan guru serta orang tua. Lalu bisa orang tua bagaimana? Iya, karena misalkan tadi saya memberi contoh itu anaknya terlambat, otomatis anaknya memberitahu kepada orang tuanya, Bu, saya besok harus datang lebih pagi karena saya tidak boleh terlambat seperti itu, ya. Nah, otomatis itu juga akan mempengaruhi ke orang tuanya. Ya, nah besok tak bangunkan lebih pagi seperti itu. Nah, kenapa kok membangun hubungan kerjasama antara guru dan orang tua, antara guru dan murid itu karena ketika membuat keyakinan kelas itu dilakukan bersama, tidak hanya gurunya sendiri, tetapi bersama dengan muridnya. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Jadi ketika kita setiap hari sudah melakukan tanpa kita sadari pun, kita akan tidak usah mengingat-ingat, kita sudah ingat seperti itu Bapak Ibu. Misalkan, saya harus bangun pagi setiap hari dilakukan bangun pagi. Besok tidak usah diingat-ingat saya harus bangun pagi, itu sudah bangun pagi sendiri. Misalkan mengerjakan PR, saya harus mengerjakan PR agar tidak lupa. Nah, diingat-ingat, pulang sekolah mengerjakan PR. Nah, akhirnya tidak usah diingat-ingat, itu sudah menjadi kebiasaan yang baik kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu mulai terbiasa dengan pola hidup yang teratur. Seperti tadi yang saya katakan, apabila kita sudah melakukannya setiap hari secara teratur, maka kita akan terbiasa. Yang keempat, menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Ya, karena apa? Kalau misalkan anak diberi keyakinan seperti membuang sampah pada tempatnya, nah pasti itu akan memberikan tanggung jawab kepada anak. Besok kalau mau membuang sampah itu harus di tempat sampah tanpa perlu kita menyuruh. Misalkan, nak buang sampah di tempat sampah, ayo, tidak boleh
Kemudian yang keenam, menumbuh kembangkan motivasi intrinsik pada anak. Jadi karena anak itu kita suruh untuk membuat keyakinan kelas, otomatis anak itu membuat berpikir sendiri apa ya kira-kira yang ingin saya buat di kelas ini supaya lebih baik seperti itu. Jadi itu pikiran anak sendiri yang kita sepakati. Kemudian selanjutnya menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Apabila, ya Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu sudah kita lakukan setiap hari dan lingkungan kelas kita itu sudah tercipta keyakinan kelas yang baik, maka akan tercipta suasana kelas yang nyaman seperti itu. Kemudian selanjutnya menumbuhkan kesadaran diri murid terhadap budaya positif. Jadi keyakinan-keyakinan tersebut yang kita lakukan secara teratur setiap hari itu akan menumbuhkan budaya positif. Yang paling pertama adalah budaya positif tercipta di dalam kelas. Kemudian kalau nanti berlanjut akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah beberapa contoh pembuatan keyakinan kelas di sekolah saya, yaitu pertama menerapkan prosedur untuk membuat keyakinan kelas, mulai dari menyiapkan peralatannya, kemudian membagikan kertas atau angket untuk menulis siswa, kemudian siswa disuruh untuk berkelompok atau bermusyawarah menuliskan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya anak-anak ini supaya aktif kita suruh ke depan untuk menempelkan keyakinan kelas yang ditulis. Ya, jadi tidak hanya anak disuruh menulis saja terus nggak usah dipanggil ke depan. Misalkan enggak, kita harus membuat anak-anak kita itu percaya diri untuk menyampaikan pesannya, untuk menyampaikan keinginannya di depan kelas seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh keyakinan kelas di sekolah saya, yaitu menjaga kebersihan, datang lebih pagi, kemudian percaya diri. Nah, di sini saya akan membahas tentang percaya diri anak pada anak kelas 1, ya. Nah, keyakinan kelas yang sudah terlaksana dengan baik ini akan menumbuhkan seperti ini Bapak Ibu. Pada gambar yang sebelah kanan itu anak-anak menjadi percaya diri. Yang awalnya anak-anak itu pendiam, kalau ditanya itu keringatnya sampai bercucuran karena takut tidak bisa menjawab, padahal anaknya bisa, ya. Itu akan menjadi percaya diri. Oh, ini loh, ketika saya bicara atau saya menjawab, ternyata saya itu tidak dimarahi, ternyata jawaban saya itu tidak salah, seperti itu. Nah, itu harus kita memberikan motivasi intrinsik dulu bahwa anak salah ataupun anak betul itu tetap kita berikan nilai positif. Misalkan kalau salah, jawabanmu salah, boleh itu. Jadi harus seperti ini. Ya betul, jawabanmu sudah benar, tetapi besok lebih benar lah. Ya, atau mungkin kurang benar seperti itu, ya. Nah, ini contoh anak saya juga sudah mulai aktif untuk mencari pembelajaran yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kemudian mau untuk maju ke depan, ya. Biasanya soalnya anak kelas bawah itu, anak kelas 1, 2, dan 3 itu pasti malu-malu. Hanya beberapa saja yang mau maju ke depan. Tetapi setelah saya melakukan keyakinan kelas ini, ya, anak saya itu jadi mau ke depan kelas. Nah, itu adalah contoh ketika presentasi tentang pengurangan atau matematika, ya. Kemudian selanjutnya waktu disuruh maju itu, sekarang anak-anak itu sudah tidak ayo maju, ayo sampai maju, dan seperti itu. Tetapi anak-anak sekarang itu siapa yang ingin maju, nah itu sudah langsung angkat tangan karena rasa percaya dirinya itu sudah tumbuh setiap hari karena kita pupuk setiap hari, kita memberikan nilai-nilai positif setiap hari. Nah, ini adalah menumbuhkan rasa rukun dengan teman atau rasa saling menghormati dan juga saling menyayangi, yaitu misalkan ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama itu selalu rukun, tidak bertengkar, ya, itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berbaris sebelum masuk kelas dan juga berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Itu adalah beberapa contoh selain percaya diri, contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Nah, kesimpulan mengenai
budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya masih di sekolah, oh anakku sudah selesai, oh anakku sudah tidak melanggar peraturan, ya sudah kita tinggalkan. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi besok-besok itu kita itu harus sama-sama dengan anak didik kita itu menumbuhkan sekolah yang suasana yang nyaman, suasana yang menumbuhkan budaya yang positif seperti itu. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan perubahan baik dari dimulai dalam diri, kemudian memahami motivasi perilaku manusia itu berkaitan dengan dukungan dan penghargaan. Nanti akan dijelaskan oleh saya. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan kreativitas dan penerapan segregasi itu adalah semua satu kesatuan budaya positif yang harus kita tumbuhkan di sekolah kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita itu jangan sampai ibaratnya capek, ya kita itu harus tetap semangat sebagai seorang guru, supaya apa? Supaya kita itu bisa menjadi suri tauladan bagi anak didik kita. Syukur-syukur kalau misalkan lebih baik bisa memberi contoh untuk Bapak Ibu guru yang lain ataupun sekolah-sekolah yang lain. Nah, terima kasih Bapak Ibu, itu adalah budaya positif keyakinan kelas yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Pak Mahfud. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dita yang sudah menyampaikan dengan rinci dan detail berkaitan dengan keyakinan kelas, terutama juga sudah berbagi praktek memberikan beberapa contoh-contoh penerapan keyakinan kelas di Budita sendiri. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ada sesi tanya jawab gitu. Ada 2 penanya yang saya beri waktu untuk menanggapi ini. Silakan. Dari Bapak Ibu. Silakan. Oh iya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya. Penjelasan yang cukup luar biasa dari Bu Dita. Saya menangkap materi yang Panjenengan sampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi Panjenengan menjelaskan dalam membuat keyakinan kelas itu janganlah membuat kata-kata yang negatif seperti kalimat jangan atau tidak boleh. Nah, di lembaga saya Bu Dita, TK, itu anak-anak itu pada saat saya menerapkan keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas, mereka itu memakai bahasa sendiri. Contohnya gini, tidak boleh nendangi temennya, tidak boleh gebrek meja. Ya tak tulis Bu, sesuai apa yang dikatakan dari bahasa anak TK. Karena anak TK kan tadi Bu, bahasanya kalau kita tidak diperjelas sejelas-jelasnya kan nanti apa ya, kurang paham. Jadi ya saya tulis di papan tulis, tidak boleh menendang teman, tidak boleh mengganggu teman, dan kemudian tidak boleh gebrek meja. Nah seperti itu. Apakah saya harus menggunakan bahasa anak? Karena tujuan saya agar anak-anak itu paham seperti itu. Apalagi dengan usia anak usia di TK. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Apakah yang saya lakukan itu betul atau salah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Silakan Bu.
langsung dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah kita itu harus memakai bahasa anak misalkan setiap hari, itu yang saya jawab. Tadi saya terdapat beberapa pertanyaan dari Anda ya. Satu pertanyaan tapi banyak sekali yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama, apakah kita itu harus memakai bahasa anak supaya anak paham? Nah, kebetulan untuk anak kelas bawah itu memang harus pakai bahasa ibu kalau istilahnya, ya. Jadi kita itu memberikan pemberitahuan kepada anak itu, kalau misalnya kita orang Jawa berarti kita pakai bahasa Jawa. Itu satu. Nah, kemudian kita juga membiasakan untuk tidak memakai kata tidak, seperti itu. Tidak memakai kata tidak atau tidak memakai kata jangan, ya. Jadi setiap hari kita selalu mengingatkan, nah ayo buanglah sampah pada tempatnya. Atau mungkin kalau dengan mau membuat keyakinan kelas, pertama-tama itu dengan harus memberikan pemberitahuan kalau tidak boleh memakai kata jangan. Kenapa kalau kita tidak boleh memakai kata jangan dan tidak? Yang pertama tadi adalah itu termasuk kalimat negatif, ya. Karena itu adalah kalimat yang saya ibaratnya mungkin kurang apa ya, kurang mungkin sopan atau kurang pas. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu sekarang kita mulai merubah. Kalau kemarin kita sudah melakukan pakai kata tidak, berarti besok kita rubah yang tidak sama jangan itu kita hilangkan. Oke. Kemudian kita sepakati ulang dengan anak-anak lagi. Akhirnya anak pun juga tidak ada larangan seperti itu, tidak ada kata negatif seperti itu. Jadi mereka akan terbiasa. Mungkin kalau awal-awal saya pun sebagai guru juga seperti itu. Tidak boleh loh ya membuang sampah sembarangan itu, karena sudah dari dulu, dari kita sekolah kita itu selalu ketemu kata tidak dan kata jangan. Janganlah buang sampah sembarangan. Tidak boleh terlambat, tidak boleh lupa mengerjakan PR. Itu sudah tertanam di diri kita. Nah, maka dari itu karena ada paradigma baru, maka dari itu kita rubah. Ya, sesuatu yang negatif itu kita rubah menjadi sesuatu yang positif. Tidak bisa instan, ya harus kita lakukan setiap hari seperti itu. Terima kasih Bu Nanda, begitu jawabannya. Oke, Bu Nanda sudah jelas. Sangat jelas, alhamdulillah. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ataukah sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Jadi yang sudah disampaikan ibu kita sudah sangat lengkap, jelas dan gamblang ya. Oke, terima kasih Ibu Tita yang sudah berkenan menyampaikan dan melakukan sharing terkait dengan keyakinan kelas. Mudah-mudahan sekali lagi bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, sehingga profil belajar Pancasila akan segera terwujud dengan baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita berikan terus kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah suatu aturan yang kita sepakati bersama. Ya, kita akan bermusyawarah membuat kesepakatan kelas itu dan kita sepakati bersama-sama. Nanti silakan menulis di kartu yang sudah kita sediakan. Kira-kira ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa saja? Ya, Faren, Faren. Betul sekali. Contoh dari kesepakatan kelas adalah menghargai teman. Dan ketika kita membuat kesepakatan kelas nanti, tidak boleh memakai kata jangan dan tidak boleh memakai kata tidak. Ya, seperti
menjaga kerukunan. Berarti tidak boleh tidak menjaga kerukunan, tidak boleh ya. Nah, kesepakatan kelas ini nanti akan menciptakan suasana kelas kita itu yang nyaman, terus bersih, indah, rukun. Kira-kira kalian senang apa enggak? Iya. Kira-kira suka apa enggak kalau suasana kelasnya itu menjadi suasana kelas yang nyaman? Iya. Nah, maka dari itu kita nanti akan membuat kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama. Nah, kita akan membagikan beberapa kartu ini kepada kalian. Silahkan untuk menulis kesepakatan apa saja yang kalian inginkan untuk kelas kita ini. Ya, kita akan memberikan satu kelompok 2 kartu. Silahkan bermusyawarah bersama. Kita mulai dari kelompok sini. Nah, musyawarah bersama. Kira-kira apa kesepakatan kelas yang kalian inginkan? Nah, silakan bermusyawarah. Kira-kira apa saja kesepakatannya? Boleh ngobrol dengan teman satu kelompoknya. Apa ya kesepakatan kelas untuk kelas 1 ini?